Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berzikir. Ya ayyuhallazina amanu izkurullaha zikron kasiron. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Untuk apa kita berzikir? Supaya hati kita tenteram. Di Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenteram. Tidak was-was dengan masa depan. Dan tidak menyesali apa yang telah terjadi, apa yang telah luput dari genggaman kita. Jadi hati itu senantiasa tenang kalau kita berzikir kepada Allah. Itu sebabnya kita berzikir setelah selesai melaksanakan sholat. Dan berzikir kala kita sedang sendirian. Ada juga kelompok-kelompok yang berzikir bersama-sama, berkelompok. Namanya majelis zikir. Muncullah Ustadz Salafi. Ustadz Salafi ini mengatakan bahwa berzikir dengan nama Allah itu bukan zikir. Dan lebih jauh dia mengatakan dengan berani sebenarnya, dia mengatakan bahwa berzikir dengan menyebut Allah itu tidak berpahala. Amma Sufiyah, ada pun golongan Sufiyah yang dimana mereka senantiasa berkata Allah Allah atau hu gitu ya. Okay? Fahada kalam batil wa hadayan. Maka ini ucapan-ucapan yang batil dan ngigo-ngigonya dia aja nih gitu. Ya. Karena apakah kata Allah ini adalah ibadah? Allah ibadah enggak? Zikir enggak? Wirid enggak? Kalau orang bilang Allah, zikir enggak? Kafir musyrik juga bilang Allah. Awas. Allah saja enggak jadi ibadah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Jadi ibadah ketika ada penegasannya la ilaha illallah. Nah, jadi ibadah ketika subhanallah, ketika Allahu akbar. Adapun sufi ini mengagungkan kata-kata Allah, tapi nggak jelas maksudnya apa. Allah. Begitu, hazayan. Ini kayak gerendengan, ngigo. Ya. Ya. Fahadha kalam batil wa hadayan wala yufidu syai'an. Kalimat Allah demikian tidak membawakan manfaat apapun. Fala budda min qaul, ia harus mengucapkan la ilaha illallah bin nafi wal isbat. Ia harus penuhi dua rukunnya tersebut dengan ketegasan nafi pada la ilah dan isbat pada illallah. Ya. Kalimat Allah bukan zikir. Dalilnya mana? Dalil. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah. Nggak dapat pahala. Dalilnya mana? Dalil. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Awas. Ya. Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kata-kata Allah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Mestinya memang begitu. Kalau di Islam kita berpendapat sesuatu, kita harus punya dalil tentang itu. Ini diperingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Ini sebenarnya peringatan yang sangat keras. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Jadi kalau tidak ada perintah tidak boleh, perintah haram, kita tidak boleh mengharamkan apapun itu. Dan juga mengatakan
ini bukan zikir. Tahu dari mana? Kemudian mengatakan bahwa zikir dengan Allah itu tidak berpahala. Tahu dari mana? Yang memberikan pahala itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu atas pemberian pahala, bukan kita. Buya Yahya dari Pesantren Al-Bahjah Cirebon memberikan kita pengetahuan yang tinggi tentang zikir kepada Allah ini. Beliau memberikan dalil-dalil yang mendukung pendapatnya. Tidak seperti yang tadi hanya berbicara bahwa Allah bukan zikir. Zikir dengan Allah tidak berpahala, tapi dia tidak mempunyai dalil-dalil yang mendukung tentang itu. Apakah betul Allah menyebut nama Allah atau ya Allah adalah bid'ah? Apakah betul ya Allah itu bid'ah? Ini ada baginda Nabi menyebutkan dalam satu riwayat hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Jadi tidak akan terjadi kiamat selagi di bumi itu masih ada yang mengatakan Allah. Wadhkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu itu apa? Imam Qurtubi menyebut Asmaul Husna yang mencakup nama Allah juga. Baik, jadi Allah ini nggak usah ditafsiri dengan macam-macam. Secara zahir lafadznya Allah. Oke, paling tidak mungkin ada yang berkata begini, maksud menyebut Allah, nama Allah adalah berzikir dengan subhanallah la ilallah. Itu kan makna yang dia sah-sah aja memaknai begitu, sah-sah. Tapi apakah pasti salah waktu mengatakan Allah yang menyebut nama Allah? Kan bunyinya la taqumus saat, tidak akan terjadi kiamat selagi di bumi masih ada orang menyebut Allah Allah. Kalau dibawa kepada makna zahirnya, siapa yang mengatakan salah? Artinya ini ada hal-hal semacam ini kan masih kemungkinan. Kalau jika Anda memaknai Allah di sini adalah subhanallah, harus digabungkan dengan yang lainnya, itu urusan Anda dan sah, dan kita setuju dengan yang demikian. Tapi di saat ada orang mengatakan Allah, dari mana kita mengatakan itu jadi sesat? Tadi nggak boleh, nggak pahala. Allah menyebut nama Allah Allah Allah. Terlalu menyebut nama Asmaul Husna itu gimana? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Masa begitu menjadi bid'ah ini? Sebagian orang mengatakan itu bid'ah, aneh sekali. Dan saya lihat tulisannya, dan itu rumah dinukil mulai dari abad ke-7 salah itu mulai pembid'ahan itu mulai muncul. Terus diikuti orang membid'ahkan orang lain dengan taklid, dia tidak mikir. Masa nyebut nama Allah jadi bid'ah? Itu di mana? Kemudian disamakan. Orang kafir pun mengatakan Allah kok, makanya kita harus beda. Hamba Allah, dengar. Orang kafir biarpun mengucapkan subhanallah tetap kafir. Enggak usah pakai Allah. Orang kafir itu biarpun mengucapkan subhanallah tetap kafir. Jadi yang menjadikan kafirannya bukan itu enggak. Jadi mengucapkan apapun zikir ya tetap kafir, dia tidak beriman kok. Jadi termasuk bagian dari zikir menyebut nama Allah, 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 Allah. Bagi seorang beriman maknanya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kuat, Allah. Seperti itu. Maksud kami, tolonglah hai hamba Allah, sedikitlah berpikir sejenak, jangan gampang membid'ahkan orang lain. Kalau Anda tidak mau pakai Allah, oh no problem, masih banyak zikir, alhamdulillah. Yang jadi masalah waktu Anda menyalahkan orang yang menyebut nama Allah. Kemudian nanti dihubungkan dengan kesesatan para ahli tasawuf dan sebagainya. Ini sudah kemana-mana penyesatannya. Enggak dia, Allah, ada mengucapkan Allah, termasuk bagian daripada zikir dan mendapatkan pahala. Bahkan di saat kita disebut namanya, nyebut nama Allah, ya Allah itu. Kemudian kalau ditambah tasbih, ya jelas sangat boleh dong. Ditambah zikir, ya sangat boleh dong. Tapi Allah itu sendiri adalah sah dan ada pahalanya di hadapan Allah SWT. Dan ada contoh, Nabi memberikan dalam hadis yang disebutkan, Nabi menyebut dengan Allah seperti itu. Adapun mana yang lebih utama dan sebagainya, ini babnya beda. Karena permasalahannya bukan ini lebih bagus dan ini bagus itu lebih bagus, tidak. Permasalahannya adalah bid'ah lawan sunnah, sesat lawan benar, itu loh. Tolong ya Mbak Allah sedikitlah, sedikit berpikir ya. Hadis bunyi begitu, mau
Kalau Anda masalah menafsiri satu perkataan Nabi dengan penafsiran sesuka Anda, ya silahkan nafsiri. Masa Allah artinya berzikir, membaca tasbih dan subhanallah, la ilaha illallah. Gak ada Allah ya Allah. Cuman kalau baca la ilaha illallah ya tentu itu bagian, itu termasuk zikir yang subhanallah, iya tentu zikir. Tapi di saat mengatakan ya Allah bukan, itu jadi salah. Allah bahkan bentuk doa sendiri kan mengandung ya Allah, ada mana ya Allah wahai Tuhanku, ya Rob kayak tadi. Itu saja ya Mbak Allah. Tidak usah khawatir, Anda yang biasa menyebut nama Allah dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Anda termasuk berzikir menyebut nama Allah, tidak usah khawatir. Adapun yang membid'ahkan itu urusan dia dengan lesannya, urusan dia dengan hatinya, urusan dia dengan pemahaman. Jelas ya sahabat-sahabat. Jadi menurut Buya Yahya, berzikir dengan menyebut nama Allah itu adalah zikir. Dan berzikir dengan menyebut nama Allah itu berpahala. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tema yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.